Baik, hari ini kita akan melanjutkan yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, niat. Niatnya kapan? Niatnya di malam hari. Ya. Jadi niat puasa itu dibacanya malam hari sesudah sholat tarweh. Ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia di masjid-masjid itu ya, kalau kita sholatnya berjamaah itu biasanya imam setelah selesai sholat tarwih kemudian sholat witir, nah terakhir itu nanti imamnya akan membacakan niat puasa. Nah, bersama-sama ya, niat puasa. Sekarang kita baca bersama-sama ya, niat puasa. Kemarin sudah kita hafalkan. Yo, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah, ini ya, niat puasa itu dibaca malam hari sesudah sholat tarawih. Artinya apa? Aku berniat puasa besok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu tadi rukun yang pertama. Rukun puasa yang pertama yaitu membaca niat. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Gitu ya. Jadi yang pertama rukun puasa itu adalah membaca niat. Yang kedua, puasa. Rukunnya apa itu tadi ya? Yang pertama membaca niat dan yang kedua adalah berpuasa, menahan diri dari semuanya yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Kemudian selanjutnya, sunnah puasa. Apa saja yang termasuk sunnah puasa? Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Ya, jadi sebaiknya makan sahur itu diakhirkan mendekati imsak. Misalnya imsak jam 4 ya, berarti makan sahurnya sekitar jam 3 atau setengah 4. Nah, itu ya. Biar apa? Biar kita nggak tidur lagi. Nah, biasanya kalau sahurnya itu awal-awal, misalnya jam 2 udah bangun. Biasanya habis makan terus ngantuk. Terus tidur lagi, malah lewat sholat subuhnya. Ya, kesiangan sholat subuhnya. Nah, jangan seperti itu ya. Habis sahur, jangan tidur lagi. Ya, habis sahur langsung sholat subuh. Itulah gunanya kenapa makan sahur itu sebaiknya diakhirkan. Biar apa? Biar kita bisa langsung sholat subuh, nggak kesiangan subuhnya. Itu yang pertama, sunnah puasa yaitu adalah mengakhirkan makan sahur. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menjadi sunnah puasa? Menyegerakan berbuka. Nah, jadi kalau sahur itu mepet-mepet imsak, kalau buka itu mepet maghrib. Begitu dengar azan langsung buka. Ya. Begitu dengar azan maghrib langsung segera berbuka. Ya. Meskipun hanya dengan air putih. Ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya hadisnya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini. Jadi kalau buka puasa itu sebaiknya harus cepat-cepat, jangan dilambat-lambatin. Ya, jangan dikira kalau puasanya sampai isya ya, semakin lama kita menahan lapar semakin banyak pahalanya. Itu enggak ya, salah ya, jangan seperti itu ya.
Kalau dengar adzan maghrib maka langsung berbuka puasa, meskipun hanya minum air putih 1 teguk. Ya, itu ya, menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketiga, apa sunnahnya? Membaca doa sebelum berbuka puasa. Bagaimana doanya berbuka puasa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Hafal nggak doa ini? Hafal? Coba dibaca. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, biasanya kalau Rasulullah apa yang manis itu? Beliau makan kurma. Ya, beliau makan kurma. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, makan kurma. Tapi kalau misalnya nggak ada kurma, boleh dengan yang lain. Ya, misalnya teh manis atau apapun itu ya. Berbuka dengan sesuatu yang manis. Itu sunnah. Kalau dilakukan berarti mendapat pahala. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu memberi makan pada orang yang berbuka. Jadi kita berpuasa dan kita bersedekah makanan, memberi makanan kepada orang yang berpuasa juga, ya, itu sunnah. Kita jadi dapat pahala. Ada hadisnya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi kalau kita sedang puasa, kemudian kita ngasih makan orang lain yang juga sedang berpuasa, maka kita dapat pahalanya 2. Pahala kita berpuasa dan pahala orang yang berpuasa itu juga kita juga dapat. Jadi kita dapat pahala 2 kali puasa, tanpa orang tadi kehilangan pahalanya juga. Nah, ini enaknya kalau kita bersedekah makanan seperti itu. Ya, makanya kenapa kok sekarang kalau bulan Ramadan itu banyak yang bagi-bagi takjil, ya, berbagi makanan. Nah, itu biar apa? Biar kita dapat pahala 2 kali puasa. Itu ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah, ya. Kemudian selanjutnya yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, amalan baik apapun, perbuatan baik apapun yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat lebih banyak dibanding dengan hari-hari biasa di luar Ramadan. Ya, apapun, kita baca Al-Qur'an, kita berzikir, ya, kita belajar, membaca buku, kita bersedekah, ya, menolong orang, kemudian membantu orang tua. Nah, semua perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu insya Allah pahalanya jauh lebih banyak dibanding dengan hari-hari biasanya. Itu tadi sunnah-sunnah di bulan Ramadan, sunnah-sunnah berpuasa ya. Kemudian sekarang, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Nah, apa saja kira-kira yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, jelas ini batal ya, karena puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Kalau seseorang makan dan minum dengan disengaja, sembunyi-sembunyi misalnya, nggak ketahuan orang ini, aku mau makan, aku mau minum, sengaja, berarti puasanya batal. Ya, Allah Maha melihat.
Meskipun manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya, ini yang pertama. Yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Seseorang yang muntah dengan sengaja itu puasanya batal. Tapi apabila muntah itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam. Nah, misalnya lagi nggak enak badan, lagi sakit, ya, perutnya kembung misalnya, atau lagi sakit lah pokoknya, tiba-tiba muntah. Nah, ini berarti muntahnya nggak disengaja ya, tiba-tiba muntah, sedangkan dia lagi puasa. Berarti muntahnya batal nggak? Enggak. Kalau muntahnya nggak sengaja berarti tidak batal. Ya, dia bisa melanjutkan puasanya lagi sampai maghrib. Tapi kalau sengaja muntah berarti batal puasanya ya. Kemudian yang ketiga, apa yang membatalkan puasa? Keluar darah haid atau nifas. Ya. Keluar darah haid atau nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas, maka puasanya batal. Nah, orang yang mengalami haid atau nifas, maka wajib untuk mengganti puasanya di hari lain. Meskipun keluarnya itu 5 menit sebelum azan maghrib. Nah, sudah jam 6 ya, maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 menit haidnya keluar. Batal puasanya. Ya. Padahal kurang 5 menit lagi nih buka. Tapi tetap batal dan harus mengganti di hari yang lain. Gitu ya. Kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Gila atau hilang akal. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, yang menjadi syarat sahnya puasa adalah, yang menjadi syarat wajib puasa adalah sehat akalnya. Nah, jadi kalau orang gila atau orang yang sakit akalnya, hilang akalnya, maka dia tidak sah puasanya. Seseorang yang dalam kondisi gila, maka puasanya dianggap batal sebab dia dalam kondisi hilang akalnya atau tidak sadar. Nah, kan ada orang yang kadang dia ingat, kadang dia sadar, kadang dia nggak sadar. Jadi ngelantur, orangnya sakit, memang akalnya sakit ya, tapi nggak terus-terusan sakit. Kadang dia ingat, kadang dia normal, tapi kadang dia nggak sadar tadi, hilang akalnya. Berarti kalau dia dalam kondisi yang seperti itu, maka itu puasanya menjadi batal. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keluar mani dengan sengaja. Apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan adalah yang sengaja, keluarnya dengan sengaja. Kemudian yang selanjutnya yaitu murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Nah, ya, yang menjadi syarat puasa kan beragama Islam ya. Syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Jadi kalau seseorang di saat dia sedang berpuasa kemudian dia murtad atau keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya, apa yang membatalkan puasa? Berniat dengan sengaja untuk membatalkan puasa. Jadi kalau seseorang itu dalam hatinya sudah ada niat untuk membatalkan puasa, maka puasanya langsung batal. Ya, seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Meskipun dia belum makan sesuatu pun, belum minum apapun, tapi dalam hatinya sudah berniat untuk batal, maka puasanya langsung batal. Ya, hati-hati ya. Hati-hati.
Kalau puasa nggak boleh ada niatan mau batal. Aku mau batal, aku nggak kuat. Nggak boleh. Karena apa? Karena bisa jadi puasanya jadi batal. Itu ya. Kemudian selanjutnya, siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa? Nah, kemarin kan kita sudah belajar siapa saja yang wajib berpuasa. Nah, ada orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang sakit. Orang sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Nah, biasanya sakit ini yang menentukan dokter ya. Kalau di bulan Ramadan, kemudian seseorang ini sakit, masuk rumah sakit, dan kata dokter nggak boleh puasa karena harus minum obat misalnya, ya harus minum obat 3 kali sehari dan nggak boleh lewat obatnya. Berarti otomatis dia nggak boleh puasa. Kata dokter nggak boleh puasa. Ya sudah, kita ikuti kata dokter, ya. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Tapi apa? Nanti harus diganti di hari yang lain kalau dia sudah sembuh, gitu ya. Yang pertama siapa? Orang sakit. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Musafir. Musafir adalah orang yang dalam perjalanan dengan jarak perjalanan 81 km minimal. Ya. Tapi kalau perjalanannya hanya dekat-dekat saja, ya misalnya perjalanannya cuma 10 km misalnya, itu berarti dia tetap wajib berpuasa ya. Yang boleh untuk tidak puasa itu yang perjalanan jauh minimal 81 km. Nah, kemarin ada, kalau misalnya dia pekerjaannya sebagai supir, ya, atau pilot misalnya, atau pramugari misalnya, yang mengharuskan dia setiap hari ini dalam perjalanan. Setiap hari dia berada di jalan. Berarti bagaimana dia? Tetap wajib berpuasa. Karena apa? Karena dia ini merupakan pekerjaannya dia. Ya, supir ini kan pekerjaannya dia. Pilot juga pekerjaannya dia. Mengharuskan dia selalu di jalan. Jadi dia statusnya bukan musafir lagi ya. Ya, karena itu adalah pekerjaan dia sehari-hari. Dia tetap wajib berpuasa. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Orang yang sudah sangat tua. Orang yang tua renta. Boleh tidak berpuasa. Nah, menggantinya dengan cara apa? Membayar fidyah. Ya, karena nggak mungkin dia mengganti dengan puasa di hari lain. Karena apa? Karena sudah nggak kuat berpuasa. Orang yang sudah tua sekali, sudah nggak kuat untuk puasa, maka boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi harus diganti dengan membayar fidyah. Kemudian selanjutnya yaitu perempuan yang hamil atau menyusui. Itu boleh tidak berpuasa. Nah, orang yang boleh tidak berpuasa, maka mereka wajib menggantinya. Cara menggantinya sebagai berikut. Ya, perhatikan, ini penting ini. Orang yang sakit, cara menggantinya dengan apa? Orang yang sakit, cara mengganti puasanya dengan berpuasa di lain hari atau mengqadha. Ingat-ingat ya. Orang yang sedang sakit, cara mengganti puasanya yaitu dengan berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh, bagaimana cara menggantinya? Sama, berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Kemudian orang yang tua, orang yang lemah, gak bisa berpuasa lagi karena sakit yang gak mungkin akan sembuh sakitnya misalnya, atau orang yang sudah tua sekali gak kuat untuk berpuasa, maka cara menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya, misalnya dia gak bisa puasa sebulan penuh 30 hari. Berarti dia harus memberi makan
orang miskin sebanyak 30 hari. Gitu ya, membayar fidyah selama 30 hari tadi. Kemudian yang selanjutnya, perempuan hamil atau yang menyusui. Ada dua caranya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya misalnya takut kalau nanti tetap berpuasa maka akan pingsan misalnya. Kayak kalau ibu hamil tadi takut pingsan atau takut sakit kalau terus berpuasa, maka ibu tadi wajib berpuasa di lain hari. Wajib menggantinya dengan puasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Nah, tapi kalau si ibu tadi itu khawatir dengan kondisi bayinya, ya, jangan-jangan nanti kalau tetap berpuasa bayinya akan dehidrasi, bayinya akan sakit misalnya. Dia lebih mengkhawatirkan bayinya. Berarti apa caranya? Maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah. Jadi dua, cara menggantinya dengan dua, ya, berpuasa di lain hari dan juga membayar fidyah. Itu ya. Oke, sekarang hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Jadi puasa itu nggak cuma sekedar menahan haus dan lapar saja ya, tapi ada ilmunya. Kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa, terus apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan, ya, siapa saja yang boleh tidak berpuasa, terus kalau nggak puasa, terus gimana cara menggantinya, ya, ada ilmunya dan ini harus kita ketahui semuanya. Biar apa? Biar kita memperoleh keutamaan puasa Ramadan. Apa saja keutamaan itu? Yang pertama, puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, puasa Ramadan itu bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, tujuan diperintahkan puasa Ramadan itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu dekat dengan Allah. Ya, takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, puasa itu adalah kita menjalankan perintah Allah. Ya, jadi kalau kita berpuasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, puasa itu bisa menyehatkan badan. Nah, puasa itu bisa membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki kerjanya serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, sehingga puasa itu bisa menyehatkan badan kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar, sehingga hal ini bisa mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum du'afa dan fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Pada saat berpuasa, tubuh kita merasa lemah, haus, dan lapar. Tapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Nah, hal ini bisa menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang keenam, puasa bisa melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu,
puasa Ramadan bisa melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Misalnya apa? Berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki. Nah, itu nggak membatalkan puasa memang, ya. Marah-marah itu nggak membatalkan puasa, tapi apa? Bisa mengurangi pahala puasa, ya. Berarti kita apa? Harus menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selanjutnya, puasa bisa melatih kesabaran. Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkan, seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala. Oleh karena itu, puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran. Nah, itu ya tadi ya. Sudah selesai pembahasan kita tentang puasa. Baik, cukup di sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya ya.